nanti yang akan kita lihat dari pemaparan yang kita diskusikan hari ini, bahwa teks itu akan selalu terkait dengan konteks yang ada sekarang. Dan kajian-kajian hadis, ilmu hadis, Al-Quran maupun Islam secara umum, itu tidak bisa lepas dari yang namanya teks. Baik, kalau kita lihat studi hadis ya dari awal, kita lihat dari mulai zaman di mana hadis itu disampaikan oleh Rasulullah, ya, maka keilmuan-keilmuan yang muncul atau penelitian-penelitian yang muncul dari mulai saat itu, yang pertama adalah ilmu hadis, gitu ya, ilmu hadis. Jadi bagaimana hadis itu disampaikan oleh Rasulullah, kemudian diterima oleh para sahabat, disampaikan lagi sampai ke generasi-generasi berikutnya, kemudian dilihat bagaimana sanadnya, ya, apakah sanadnya bisa diterima ataukah tidak dan lain sebagainya. Nah, ini saya kumpulkan dalam riwayah ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ya, jadi dari awal ketika hadis itu muncul disampaikan oleh Rasulullah, ya, ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah belakangan berkembang gitu. Kemudian yang berikutnya adalah syarah hadis ya. Syarah hadis ini ada dua. Yang pertama adalah menggunakan metode atau pendekatan tahlili ya. Yang kedua adalah menggunakan metode atau pendekatan maudhu'i. Nah, kemudian ketika kajian Islam ya, kajian Islam mengalami perkembangan, beberapa pendekatan digunakan di dalam kajian keislaman, bukan hanya satu pendekatan saja, tetapi beberapa pendekatan, termasuk menggunakan ilmu-ilmu sosial, ya, maka muncullah live hadis atau living hadis. Nah, saya tanya ke salah satu dosen di IAIN Langsa, apakah living hadis ini sudah masuk ke dalam kurikulum ya, ternyata sudah diajarkan, jadi mungkin sudah familiar dengan living hadis atau living Quran atau live hadis ya. Nah, living hadis atau live hadis itu melihat secara langsung bagaimana sebuah hadis itu dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat kita, gitu ya. Bukan lagi melihat teks ya, melihat teks kemudian meneliti apakah hadis itu diterima atau tidak, bukan lagi melihat apakah ya makna yang terkandung di dalam sebuah hadis baik dikaji menggunakan metode tahlili, menggunakan metode maudhu'i ataupun ya menggunakan hermeneutika ya. Nah, kemudian kita beralih ke sebelum saya masuk ke kajian live hadis ya atau living hadis, penting untuk diketahui secara umum tentang bagaimana studi antropologi di dalam agama. Nah, di sini saya menyebutkan Islam in particular karena tidak mungkin yang saya akan membahas antropologi agama secara luas ya. Tetapi lebih spesifik Islam. Kenapa? Karena ini nanti akan mengantarkan kita kepada kajian living Quran atau living hadis. Nah, saya mencari referensi-referensi tentang living Quran, living hadis ini belum banyak di Indonesia, gitu ya. Belum banyak yang berbahasa Indonesia atau belum banyak ditulis oleh para ilmuwan di Indonesia. Maka mungkin ini masih bisa dikembangkan lebih luas lagi. Nah, apa ya dimaksud dengan pendekatan antropologi dalam studi agama ya, studi agama secara umum? Pendekatan antropologi dalam studi agama secara umum ini memfokuskan kepada kajian kehidupan atau praktek agama dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bagaimana agama itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita bukan melihat misalkan oh ini ada ayat atau ada hadis tentang toharoh, tetapi bagaimana masyarakat itu mempraktekkan hadis tersebut. Yang mereka yakini itu hadis, yang mereka yakini itu sunnah, atau yang mereka yakini itu merupakan dalil ya, dalil yang mereka dapatkan dari siapapun itu. Ya, nah di sini fokusnya kepada everyday practices.
Ya, jadi Ini daripada melihat agama sebagai sebuah apa namanya kumpulan ya, kumpulan dari kepercayaan-kepercayaan, kemudian kumpulan dari apa namanya dalil-dalil ya, maka para antropolog itu melihat konteks bagaimana agama itu dipraktekkan di dalam atau di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, eh, ketika agama dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat, kita tidak bisa menafikan yang namanya konteks. Konteks di sini artinya adalah bagaimana agama atau nilai-nilai agama atau apa namanya teks-teks agama itu berhubungan dengan yang namanya apa namanya budaya di tengah-tengah masyarakat, kemudian konteks sosiohistoris, bagaimana perkembangan sejarahnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan pendekatan antropologi dalam studi agama. Nah, kemudian fokus kita adalah antropologi Islam, gitu ya. Antropologi Islam. Kenapa kok antropologi Islam? Karena ternyata nanti ya kita akan jelaskan ada sedikit perbedaan, gitu ya. Bagaimana untuk mengkonseptualisasikan Islam, ya. Kemudian yang kedua tentang isu tentang authenticity, kemudian continuity, kemudian legitimasi ya di dalam Islam. Artinya di sini bahwa orang seringkali bertanya, kira-kira apakah dalil yang dipakai itu otentik atau tidak? Gitu. Jadi tidak serta merta oh ini adalah orang misalkan ya orang Muslim kemudian dia mempraktekkan agamanya. Tetapi kita perlu melihat lebih jauh dalil yang dia pakai itu apa sehingga dia bisa melakukan sholat seperti itu. Dalil yang dia pakai itu apa sehingga ritual yang dia lakukan seperti itu. Kemudian continuity dari mulai zaman dahulu ketika Islam itu diturunkan atau ketika hadis itu disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana kontinuitasnya sampai sekarang ini? Apakah ada perubahan-perubahan? Ya, kemudian apakah ada yang masih tetap dipraktekkan seperti itu? Kemudian legitimasi. Legitimasi ini terkait dengan otoritas gitu ya, terkait dengan otoritas. Jadi ada power, kemudian nanti apa namanya melihat konteks power dalam kacamata misalkan seperti Weber ya, otoritas ya, lebih spesifik lagi otoritas dalam perspektif Max Weber yang sering dipakai dalam studi agama ini gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Terlalu cepat nggak? Nggak ya? Enggak, Ustaz. Nggak, oke. Ya, uh, terkait dengan antropologi Islam ini, banyak ilmuwan yang mencoba mencari, gitu ya, mencoba mencari bagaimana cara mengkonseptualisasikan Islam. Kenapa para antropolog ini kebingungan, gitu ya, kebingungan Islam yang mereka dapati, contoh ya, Islam yang mereka dapati di tengah-tengah masyarakat pedesaan itu sedikit berbeda dengan model Islam yang ada di masyarakat perkotaan. Kemudian dalam apa namanya Islam Observe yang ditulis oleh Gertz itu dia mencoba untuk melihat Islam di Indonesia dengan Islam di Maroko gitu ya. Dan itu juga berbeda dan banyak sekali kajian-kajian antropolog. Kemudian mereka bertanya-tanya gitu, Islam itu yang mana ya? Apakah Islam yang ada di apa namanya di desa itu yang dianggap benar ataukah Islam yang ada di kota? Islam yang ada di negara ini dianggap benar ataukah Islam yang ada di sana gitu. Terus kemudian antropolog itu kan apa namanya tidak bisa menjudge gitu ya, tidak bisa menjudge bahwa suatu apa namanya suatu praktek ya, suatu praktek keagamaan itu salah atau benar gitu ya. Salah atau benar. Maka muncullah di sini salah satunya yang pertama ya, Robert Redfield itu dia mengkategorikan apa namanya semua ya antropologi agama ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah Greek tradition dan little tradition. Greek tradition itu biasanya yang dianggap sebagai ortodok, ya, ortodok. Kemudian apa namanya dia itu banyak menggunakan atau mereka merujuk pada teks, ya. Kalau bisa dicontohkan adalah bagaimana orang-orang itu selalu terkait dengan teks.
Sedangkan yang little tradition ini adalah agama-agama orang pinggiran itu. Atau kalau di Indonesia mungkin dalam pandangan GERS yang agama yang apa namanya dari komunitas abangan itulah yang dianggap mereka itu little tradition. Kenapa? Karena itu yang agama yang populer, yang everyday life gitu ya, yang setiap hari dipraktekkan, kemudian tidak melihat apakah itu ortodoks, tidak melihat keasliannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya Abdul Hamid El-Zain. Dia berusaha juga mencari bagaimana mengkonseptualisasikan Islam ya melalui antropologi Islam ini. Nah, Abdul Hamid Zain ini apa namanya berakhir dengan pandangan bahwa semua Islam bagi seorang antropolog itu equal itu sama gitu. Jadi kita nggak bisa menilai oh yang itu lebih ortodoks, yang ini tidak gitu ya. Yang itu itulah yang dikatakan Islam, yang ini bukan Islam. Itu berakhir dengan kesimpulan seperti itu. Kemudian ada lagi Gil Senan ini apa namanya juga melihat bahwa dia justru melihat begini, semua praktek yang mengatasnamakan Islam ya itu nggak bisa di-exclude, nggak bisa dikeluarkan dari yang namanya Islam. Artinya dia tidak melihat ortodok atau tidak. Yang penting ketika seseorang itu mengatakan bahwa saya itu Muslim, yang saya lakukan adalah yang saya lakukan adalah ajaran agama Islam, maka seorang antropolog tidak bisa mengatakan itu ortodoks atau tidak. Dia harus menerima itu, gitu. Nah, ini juga mendapatkan kritik karena apa yang dikatakan seseorang bahwa itu benar, belum tentu bagi orang lain itu benar, gitu ya. Artinya, ketika seorang antropolog melakukan wawancara, melakukan field research, gitu ya, kemudian dia melakukan wawancara dan bertanya tentang praktek keagamaan tertentu, kemudian orang tadi menjawab bahwa yang dia yakini benar adalah A, ya, maka kebenaran itu hanya milik dia saja. Belum tentu orang lain mengatakan bahwa apa yang dia yakini itu juga sama. Nah, kemudian ada Gilner, ini juga nantinya banyak berpengaruh kepada pemikiran Talal Asad yang akan saya jelaskan setelah ini, bahwa semua hal ya di dalam komunitas Muslim di dalam konteks Muslim society itu berpengaruh terhadap pembentukan agama mereka ya. Jadi tidak bisa dilepaskan dari social konteks, kemudian religious belief gitu ya. Terus semua itu saling berinteraksi dan menjadi satu ya. Itu memang benar gitu, tetapi nanti ada sedikit masukan atau kritik dari Talal Asad gitu ya. Oh, ini enggak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada hal ini yang Talal Asad menyampaikan, ada hal yang harus kita itu harus aware gitu ya. Kita harus sadar, kita harus tidak boleh lalai ya, bahwa Islam itu adalah ada perbedaan-perbedaan ya, diversity ya, baik ortodoksi maupun ortopraksi. Ya contoh gini, kita mungkin sebagai saya rasa semua Muslim ya yang ikut ini, sebagai umat Islam itu sudah tidak asing dengan kata-kata perbedaan. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan istilah ummati rahmah gitu ya. Dan madhab dari mulai awal masa-masa Islam sampai sekarang itu tidak berhenti ya. Artinya yang namanya diversity di dalam konteks di dalam komunitas kita sebagai umat Islam itu tidak bisa dinafikan gitu. Nah, itu yang harus kita pegang pertama.
ya. Jadi kita harus aware bahwa Islam itu bukan, saya tidak mengatakan Islam bukan tunggal, tetapi Islam itu di dalamnya ada yang namanya diversity, ya, ada ada apa namanya, banyak sekali ragam, ya, perbedaan-perbedaan. Nah, kemudian di sini Talal Asad mencoba untuk mengambil, ya, dia mengambil pertama dari Gertz. Kita tahu Gertz itu dia apa namanya, sangat concern dengan yang namanya culture gitu ya, bahwa agama itu salah satu simbol dari budaya, itu kan menurut Gertz gitu ya. Jadi Gertz itu mempunyai interest terhadap cultural meaning. Sedangkan Gellner yang tadi saya sudah sebutkan itu ada konteks sosial, ya, konteks sosial yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah komunitas. Nah, menurut Asad di sini, baik untuk Gertz maupun untuk Gellner, ya, agama itu hanya sebuah performance. Ya, kalau dalam bahasa, kebetulan saya kajiannya bukan salah satunya ya, sedang fokus terhadap ritual ya, yaitu ya living Quran, sebetulnya living Quran, tetapi teori yang saya pakai adalah teori otoritas punyanya Weber, kemudian dikembangkan, kemudian menggunakan teori religious authority, dan di situ masuk teori-teori tentang ritual, dan juga masuk lagi teori milik Talal Asad ini, Islamic tradition, yang nantinya akan mengantarkan kepada living Quran dan living hadis. Nah, bagi Gertz dan juga bagi Gellner, ya, bahwa apa namanya, Islamic behavior, ya, ataupun ritual, ataupun apa yang orang praktekkan, ya, praktek-praktek keagamaan itu hanyalah sesuatu performance yang berbeda. Artinya orang itu melakukannya begini, orang itu melakukannya seperti itu, ya. Itu apa namanya, berhenti sampai di situ. Nah, kemudian Talal Asad dia di sini mengatakan bahwa seharusnya ya seorang antropolog, apalagi apa namanya, antropologi Islam, itu tidak hanya depend on gitu ya, tidak hanya depend on the way in which social structure are conceptualized, but on the way in which religion itself is defined. Jadi artinya kita tidak bisa, pertama di sini kita harus aware terhadap dua hal. Yang pertama adalah bagaimana social structure itu dikonseptualisasikan. Kita tidak bisa melihat hadis, ya, hadis itu ya udah murni teks, nggak bisa. Tetapi kita harus melihat bagaimana hadis itu dimaknai oleh komunitas tertentu, ya. Jadi konteks sosio-historis yang ada di dalam masyarakat tertentu itu perlu dilihat, itu betul. Nah, tetapi kata Talal Asad bahwa bagaimana agama itu didefinisikan itu juga penting. Nah, yang dimaksud bagaimana agama didefinisikan di sini adalah yang dia apa namanya, yang sebagai yang dia maksud di sini adalah religious authority, ya, atau religious leader. Jadi yang harus kita perhatikan di sini ada dua. Yang pertama adalah konteks sosio-historis yang ada di dalam sebuah masyarakat, bagaimana agama atau bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis itu dipraktekkan. Yang kedua, bagaimana teks Al-Quran, bagaimana teks hadis, bagaimana teks-teks keagamaan itu didefinisikan, ya, didefinisikan. Jadi bagaimana definisi itu berbeda, praktek juga bisa berbeda. Ini maksudnya, ya. Nah, kemudian ada catatan penting, ya. Di sini menurut Talal Asad, sebagian besar antropolog, ya, itu mendefinisikan skop antropologi Islam itu terlalu wide, ya, terlalu luas. Artinya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, beberapa antropolog berusaha memasukkan, ya, yang namanya antropologi Islam itu ya semuanya
semua praktek-praktek keagamaan, semua praktek-praktek yang mengatasnamakan Islam itu kita tidak bisa nafikan, harus kita terima, ya, harus kita terima. Entah itu dibilang ortodok ataupun tidak ortodok gitu ya. Nah, kemudian As'ad kemudian propose, apa yang dia propose, apa yang dia ajukan, ya, kalau orang mau menulis tentang antropologi Islam, di sini lebih spesifik lagi, kalau kita mau menulis living Quran ataupun living hadis, maka dia harus memulai seperti halnya seorang Muslim melakukan itu. Dari mana? From the concept of a discursive tradition. Ya, dari konsep yang namanya discursive tradition. Nanti akan saya jelaskan. Yaitu yang berkaitan dengan bagaimana teks dari Al-Quran dan hadis itu sampai kepada masyarakat tersebut. Bagaimana teks Quran dan hadis itu dipakai oleh masyarakat tersebut sebagai argumen untuk melakukan ritual atau praktek keagamaan tertentu, ya. Kemudian Islam, ya, Islam itu merupakan, kata dia, Islam itu adalah sebuah tradisi, gitu ya, sebuah tradisi, bukan hanya sekedar customs, bukan hanya sekedar beliefs, bukan hanya sekedar artifak peninggalan-peninggalan sejarah zaman dahulu, tetapi adalah tradisi. Nah, kita akan melihat tradisi itu apa gitu ya, discursive tradition. Kita akan melihat dulu pemaknaan dari tradisi. Nah, tradisi itu ya, tradisi itu kata Talal Asad adalah sebuah diskurs yang mencoba untuk membuat link dengan apa yang sudah dengan konsep yang ada pada zaman dahulu, ya, yang ada pada zaman dahulu, yaitu ketika sunnah itu dimunculkan pertama kali, kemudian bagaimana itu terkonsep, ya. Jadi bagaimana yang namanya tradisi itu, bagaimana seseorang refer kepada atau relate to a past, ya, kepada zaman dahulu, ya, di mana teks keagamaan itu disampaikan kemudian ditransformasikan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang besok akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya tentang bagaimana perkembangan pemaknaan sunnah, ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, kemudian juga yang namanya tradisi itu juga relate to future, ya, berkaitan dengan masa yang akan datang, yaitu bagaimana praktek keagamaan yang dilakukan sekarang, tradisi yang dilakukan sekarang itu bertujuan untuk menjaga agar tradisi itu masih dan akan tetap terus dijalankan, dan bagaimana tradisi itu should be modified, ya, bagaimana tradisi itu dimodifikasi. Nah, mungkin ini sedikit saya singgung, berikan contoh. Misalkan gini, selamatan, ya, tradisi selamatan itu kan mungkin, ya, kalau menurut sebagian besar orang itu tidak ada, walaupun menurut Mark Woodward, ya, dia mengatakan itu ada dasarnya. Dasarnya selamatan itu sebetulnya praktek ketika Rasulullah mengundang para sahabatnya kemudian makan bareng, itu ya sebetulnya itu selamatan gitu ya, selamatan. Nah, ini bagaimana tradisi selamatan yang ada di Jawa, ini kebetulan karena saya dari Jawa, ya, tradisi selamatan yang ada di Jawa itu bersinggungan dengan yang namanya teks-teks keislaman. Dan kemudian kira-kira itu perlu dimodifikasikah atau justru dibuang begitu saja? Sebagian komunitas Muslim di Indonesia memilih untuk membuang tradisi itu, membuang yang namanya selamatan karena dianggap tidak selaras dengan teks-teks Islam, ya, teks Al-Quran dan hadis. Sebagian yang lain mencoba untuk memodifikasi, dan sebagian yang lain lagi itu menerima dengan serta-merta tanpa mencoba untuk memodifikasi. Nah, ini yang kemudian mungkin bisa dikaitkan dengan yang Gertz itu membagi di Jawa, ya, di the region of Java itu membagi
Islam di Jawa, komunitas Islam di Jawa itu menjadi 3 golongan, priyayi, santri, dan abangan. Nah, walaupun apa namanya pembagian ini banyak mendapatkan kritik gitu ya, karena priyayi kok disandingkan dengan santri dan abangan. Tetapi di sini santri ya, yang akan saya contohkan santri. Kalau menurut Nur Syam, santri di sini lebih identik dengan bisa dibagi menjadi santri yang memang benar-benar lebih tekstual dan santri yang mencoba untuk kontekstual. Tekstual itu artinya kalau ada tradisi yang mungkin tidak sesuai, itu dia memilih untuk tidak melakukannya. Tetapi yang kontekstual mencoba untuk memodifikasi. Nah, ini juga masuk ke dalam pengertian tradisi. Bagaimana secure yang mencoba untuk mencoba untuk tadi saya ngomong mencoba agar tradisi itu masih tetap berjalan. Nah, through a present ya, bagaimana tradisi dari masa lampau mencoba untuk dijaga agar di masa datang itu akan tetap berkesinambungan melalui masa sekarang. Nah, masa sekarang inilah yang kita teliti ya, itu berkaitan dengan praktek-praktek yang lain. Kemudian institusi dan kondisi sosial. Inilah yang nantinya akan kita teliti ya, yang akan diteliti oleh para antropolog, yang akan diteliti sebagai objek dari kajian living Quran ataupun living hadis ya. Bagaimana hadis ataupun Al-Qur'an yang turun di masa lampau, yang punya sanad ya, yang punya sanad didefinisikan, kemudian diimplementasikan di masa sekarang ya, yang dengan tujuan untuk menjaga teks tersebut bisa jadi ada sebagian praktek yang dihilangkan, ada sebagian praktek yang dimodifikasi. Ini. Nah, kemudian ide ini masih berapa menit lagi ya? 30. Untuk presentasinya? Iya, boleh. Oh, iya. Boleh kurang, boleh lebih. Ya, kalau sama diskusinya berarti saya persingkat aja gitu. Ya, Iya. Kemudian Islam as a discursive tradition. Nah, yang dimaksud dengan Islam sebagai tradisi yang diskursif itu menurut Talal Asad itu seperti apa? Ya, bahwa tradisi Islam yang diskursif itu adalah tradisi yang berkaitan dengan masa lampau dan masa yang akan datang, kemudian refer kepada atau dengan melihat kepada praktek keislaman masa sekarang. Ya, jadi artinya begini, ketika kita mau melakukan penelitian living Quran ataupun living hadis, kita tidak bisa berpikir seperti antropolog umum yang hanya melihat, oh dia itu misalkan membaca Al-Quran ya dengan mengumpulkan banyak orang di dalam masjid, membacanya sebanyak 7 kali ya, kemudian setelah itu makan bersama-sama. Itu nggak bisa hanya dengan melakukan itu. Tetapi dia harus mengaitkan bagaimana teks itu bisa hadir hingga saat ini, siapa orang yang memiliki otoritas untuk menginterpretasikan teks tersebut sehingga dimaknai berbeda-beda oleh masing-masing komunitas ya, masing-masing komunitas, dan tujuan dari pemaknaan itu adalah untuk secure tadi, untuk menjaga agar tradisi itu bisa berkesinambungan sampai nanti gitu ya. Nah, kemudian ada hal penting yang diskursif, yang namanya diskursif tradition itu tidak setiap yang Muslim katakan atau yang Muslim lakukan itu belongs to an Islamic discursive tradition. Ini penting, ya. Artinya gini, kalau orang mengatakan ini loh yang saya lakukan itu Islami, ini kok ada coret-coret ini. Ya, yang saya lakukan itu adalah Islami. Itu kita nggak bisa
menerima itu saja, seperti halnya yang tadi disebutkan oleh salah seorang antropolog bahwa kita nggak bisa exclude atau mengeluarkan semua yang orang bilang. Kalau dia bilang Islami, ya udah itu Islami. Kalau menurut Al-Azhar tidak seperti itu gitu ya. Jadi tidak semua yang seorang muslim atau muslim katakan dan lakukan itu termasuk Islamic discursive tradition. Kemudian tidak juga Islamic tradition itu harus persis imitasi, harus persis mengikuti apa yang telah dilakukan pada masa lampau. Ya, contoh gitu ya. Contoh, praktik zakat pada masa lampau ya mungkin bukan bahkan tidak dikeluarkan zakat fitrah, tidak dikeluarkan dalam bentuk beras. Tetapi sekarang di Indonesia khususnya beras, bahkan Yusuf Qaradawi mengembangkan lagi bukan hanya beras, langsung dikasih uangnya nggak apa-apa biar dia belikan apa yang menurut dia dibutuhkan gitu ya. Ini yang namanya diskursive tradition. Kemudian lalu bagaimana cara kita untuk melakukan penelitian living Quran, living hadis sesuai dengan konsep yang tadi ditawarkan oleh Talal Asad ya, yaitu Islam as a discursive tradition. Yang pertama, ya kita memulainya dengan mencari institut praktis. Ya, oh ini baterainya mau habis sebentar ya. Saya nyalakan dulu lupa. Iya, Sese. Untuk peserta apabila ada pertanyaan silahkan ya di chat atau nanti langsung kita dengarkan langsung. Ya, dengan mencari praktek living, kalau mau lebih spesifik ya, praktek living Quran ataupun living hadis ya, yang memiliki particular konteks dan punya histori. Artinya kita ketika misalkan ya, contoh penelitian saya sendiri, saya meneliti komunitas muslimat dan komunitas Aisyah. Yang saya teliti adalah pembacaan Al-Quran yang dilakukan pada ritual salah satunya adalah ritual daur hidup. Tetapi yang saya lihat di sini bukan hanya sekedar deskriptif pembacaan Al-Quran dalam ritual daur hidup, tetapi bagaimana peran women religious authority di dalamnya, bagaimana dia menginterpretasikan sehingga praktek pembacaan Al-Quran itu muncul di komunitas tertentu, tetapi tidak muncul di komunitas yang lainnya. Ini ya contoh muslimat ataupun Aisyah itu kan punya histori, gitu ya, punya histori dan mereka punya konteks. Nah itu bisa kita teliti. Kemudian kita melihat the discourses in which the teaching is done, ya, di mana pembelajaran atau pengajaran tentang praktek keagamaan itu disampaikan ya, sehingga partisipan di dalam ritual tersebut atau orang-orang yang hadir di situ itu tahu apa yang mereka lakukan ya. Nah, kemudian siapa orang yang melakukan atau menyampaikan atau memahamkan tentang bagaimana sebuah praktek keagamaan itu harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan ya. Nah, ini thought to Muslim whether by alim, khotib, sufi, syekh dan juga yang lain-lainnya. Jadi siapapun itu ada orang atau power ya, seorang yang memiliki power yang mengajarkan ya. Kemudian apa yang dia ajarkan itu diserap oleh masyarakat ya, ke masyarakat tertentu, kemudian dipraktekkan ya. Jadi contoh ada sebuah hadis, kemudian hadis itu disampaikan, diinterpretasikan dan diajarkan bagaimana cara mempraktekkan hadis tersebut. Nah, kemudian hadis itu dipraktekkan. Itulah yang dinamakan dengan discursive tradition, itulah yang kita lihat ya. Kita lihat untuk melakukan penelitian living Quran ataupun living hadis ini. Nah, ada hal yang penting terkait dengan ortodoksi.
seringkali, apalagi kita sebagai mungkin kalau penelitian kita mau etnografi atau antropologi, ya, kita seringkali concern dengan yang namanya ortodoksi. Loh, itu dia mengaitkan dengan teks, gitu ya, mengaitkan dengan teks. Tetapi itu benar atau enggak ya, gitu ya. Nah, ini kalau menurut Talal Asad, yang namanya ortodoksi, ya, ortodoksi itu tidak sesimpel itu, ya. Selagi di sini selagi ada power, ya, power di sini boleh religious organization, boleh juga tadi scholars, Muslim scholars, ada ulama, ada alim, ada sufi, ada syekh dan yang lain-lainnya, selagi mereka punya power, ya, kemudian di mana Muslim itu punya power untuk melakukan regulasi, menjaga, mengoreksi praktek keagamaan, kemudian menampilkan sesuatu yang baru tetapi masih terkait atau berkaitan dengan teks yang tadi ada, itu masih, kalau menurut Talal Asad, masih dalam domain ortodoksi. Jadi kita tidak melepaskan begitu saja budaya, ya, bukan budaya, tetapi kebiasaan yang dilakukan oleh seorang antropolog yang tidak boleh ngejudge, ya. Kita kan nggak, kalau antropolog itu nggak mau ngejudge. Jadi mendeskripsikan ini yang di masyarakat lakukan seperti ini, ya ini yang saya sampaikan, ya itu betul. Tetapi kita harus melihat di sini bahwa Islam itu tidak seperti agama-agama yang lain. Islam itu punya yang namanya kesinambungan sanad. Islam itu teksnya tidak selalu diterima. Nah, ini tugas kita nanti melihat bagaimana orang memahami, misalkan ya, orang memahami hadis, ya, orang memahami hadis. Hadis ini dia pakai, kenapa? Karena hadisnya sahih. Sedangkan yang lainnya tidak mau pakai karena orang lain menganggap hadis itu bukan sahih, misalkan, gitu ya. Jadi hadis yang dianggap dhaif, hasan, sahih, diterima atau tidak diterima, itu pun terjadi perbedaan pendapat antara masing-masing ulama ataupun masing-masing kelompok. Nah, ini membuat kajian kita itu lebih kaya. Dan kita jangan khawatir, ya, karena kita alhamdulillah ditakdirkan sebagai Muslim, sehingga tidak susah untuk melakukan kajian antropologi dalam perspektif Islam ini, ya, menggunakan pendekatan antropologi Islam. Nah, antropologi Islam, ya, itu tujuannya adalah untuk memahami kondisi historis, ya, kondisi historis yang membuat teks, ya, membuat teks itu diproduksi. Bagaimana hadis itu mulai pada zaman Rasulullah sampai ke Sahih Bukhari. Oh, berarti hadisnya sahih, itu ya. Itu kesimpulannya. Bagaimana hadis itu sampai ke al-maudu'atnya Ibnul Jauzi. Oh, berarti hadis itu kemungkinan besar maudhu, ya. Itu kita melihat konteks historisnya dari situ, kemudian menjaga teks tersebut dalam konteks diskusi tradition, ya. Kemudian bagaimana teks itu bertransformasi dalam prakteknya, artinya tidak dipraktekkan secara tekstual seperti itu persis, tetapi dengan praktek yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, di sini ada satu buku yang menarik. Dia sebetulnya dipengaruhi oleh Talal Asad, tetapi dia mengambil dua referensi, ya, mengambil dua referensi bukunya John Bowen. Kebetulan dia penelitiannya salah satunya di Gayo. Gayo itu Aceh, ya, Gayo Sumatera. Ya, nah dia banyak menyebutkan praktek-praktek keagamaan di Gayo ini. Nah, John Bowen itu mengajukan ada A New Anthropology of Islam. Kalau tadi Talal Asad antropologi, an idea of anthropology of Islam, kalau ini A New Anthropology of Islam, dia mengkombinasikan antara pemikiran Geertz yang fokusnya pada budaya, ya. Yang kedua, dia mengambil idenya Talal Asad yang consider religious authority, ya,
religious authority yang menginterpretasikan teks. Artinya begini, bahwa kalau kita mau melakukan penelitian yang berbeda, misalkan penelitian di Indonesia misalkan ya, ini yang sedikit berbeda, saya nggak tahu kalau di Aceh mungkin ragamnya, apakah ragam budayanya sama atau tidak, mungkin Aceh bagian mana dengan bagian mana itu budayanya berbeda. Nah itu termasuk dua cultural matrix ya. Jadi budayanya berbeda, ini bisa diambil sebagai perbandingan. Kemudian kita melihat bagaimana hadis ataupun Al-Qur'an itu sampai kepada dua komunitas ini ya. Kemudian kita juga melihat siapa orang yang mendeskripsikan, siapa orang yang memiliki otoritas untuk menyampaikan hadis dan memberikan interpretasi terhadap hadis, sehingga masyarakat memaknai, masyarakat mengimplementasikannya dengan cara yang berbeda-beda. Dan ini sudah saya lakukan, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa saya mengambil objek kajian komunitas Aisyah dengan komunitas muslimat. Saya ambil contoh komunitas Aisyah saja. Saya mengambil komunitas Aisyah itu di Jogja dengan di Jombang, ya, karena muslimatnya juga di Jogja dengan di Jombang. Ternyata komunitas Aisyah yang ada di Jombang dengan komunitas Aisyah yang ada di Jogja itu mereka memiliki praktek ritual pembacaan Al-Quran itu berbeda. Nah, dari mana mereka, bagaimana bisa satu organisasi kok berbeda? Ternyata salah satunya adalah perbedaan budaya Jombang dengan budaya Jogja. Yang kedua adalah bagaimana orang yang menyampaikan atau religious authority figures atau religious authority atau religious leaders, local leaders itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perbedaan implementasi Al-Quran maupun hadis di kedua kelompok ini, ya. Ini. Kemudian yang terakhir adalah lived hadis, ya. Kalau kita ingin meneliti living hadis, ya, karena ini katanya fokusnya hadis ataupun Al-Quran, ya, kita melihat bagaimana hadis itu dibaca, kemudian ditransmisikan, kemudian dihafalkan, diajarkan, kemudian dipahami dan diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari individual ataupun grup atau kelompok tertentu atau di dalam sebuah komunitas muslim secara umum di waktu yang berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda dengan kondisi sosiohistoris yang berbeda-beda. Artinya apa? Kalau kita ingin melakukan penelitian living Quran dan living hadis, maka yang perlu kita lihat, kita pilih adalah di mana ada komunitas atau masyarakat yang membaca, mempraktekkan atau mengimplementasikan hadis atau ayat-ayat tertentu. Itu yang pertama, ya. Kemudian juga melihat konteks sosiohistoris masyarakat tersebut. Jadi kita nggak bisa kita paparkan nih, misalkan ini ada orang baca di masjid setiap habis maghrib, baca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali, sudah selesai. Nggak bisa. Itu oke, kita deskripsikan itu, tetapi kita harus bertanya lebih lanjut. Yang kita tanyakan apa? Konteks sosiohistoris. Kenapa itu bisa muncul? Ya, historisnya itu bagaimana? Kemudian masyarakatnya, ragam masyarakatnya, budaya masyarakatnya itu seperti apa? Apakah mereka memang biasa baca misalkan wirid tertentu, misalkan ya, baca wirid tertentu setelah sholat maghrib. Kemudian ada upaya untuk merubah wirid tertentu yang mungkin dianggap kurang islami, dicoba untuk dirubah membaca dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Terus bagaimana jumlah 41 itu dihasilkan, ya? 41. Kenapa harus 41? Nah, ini hal-hal yang harus kita jadi kita berpikir kritis, ya. Berpikir kritis bukan mengkaji atau melakukan penelitian living Quran dan living hadis, itu bukan hanya mendeskripsikan apa yang ada di dalam masyarakat, yang pertama, tetapi juga
kita harus melihat bagaimana itu bisa muncul gitu ya. Konteks sosiohistoris apa yang melatar belakangi hal tersebut, siapa orang yang berpengaruh atau yang memiliki power sehingga dia menginterpretasikan teks-teks yang ada, hadis maupun Al-Qur'an dengan cara yang berbeda dan diimplementasikan dengan cara yang berbeda-beda juga. Mungkin itu saja ya. Ini ada metodenya, nanti bisa saya share saja. Ini mungkin sedikit saja ya, bahwa metode yang dipakai itu ada beberapa. Tetapi yang paling penting di dalam kajian living Quran ataupun living hadis itu adalah field research atau menggunakan etnografi. Nah, etnografi itu kita pendampingan, ya. Kita mendampingi dengan mengobservasi kelompok masyarakat tertentu, kemudian komunitas tertentu, aktivitasnya, ya, aktivitasnya. Bukan kita boleh di sini ada pilihan boleh mendampingi dalam artian kita berusaha untuk jadi kita belajar di dalamnya, bukan belajar tentang masyarakat tertentu, bukan hanya belajar tentang komunitas itu, tetapi belajar bersama ya dengan masyarakat atau komunitas yang ingin kita teliti. Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan datang dengan kunjungan beberapa kali ya, kunjungan beberapa kali. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar kita bisa memahami apa yang orang lakukan, kapan mereka melakukannya, di mana mereka melakukannya, bagaimana mereka melakukannya, dan perlu ditambahkan siapa yang berpengaruh untuk menginterpretasikan hadis atau ayat Al-Qur'an tertentu ya yang menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan ritual atau praktek keagamaan tersebut. Ya, mungkin untuk pembuka saya rasa sudah terlalu panjang ya, sudah hampir 1 jam. Saya persilakan nanti kita perbanyak di sharingnya aja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Ustazah Farah. Nampaknya ada ingin mengenal lebih dekat nih dengan Ustazah Farah. Saya akan bacakan kurikulum vitae ya dari Ustazah Farah. Farah Nuril Izza LCMA, lahir di Wonosobo 24 April 1984. Alamat asal di Dukuwaluh, Kembaran, Purwokerto. Kemudian alamat sekarang di Stenhuisplein ya, di Jerman ya. Di Belanda. Oh iya, di Belanda, Tilburg, maaf. Kemudian kampus asal IAIN Purwokerto, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Pendidikan S1 Hadis, Ilmu Hadis Al-Azhar Kairo, S2 Kajian Islam UIN Jakarta. Tesis beliau pengaruh mazhab terhadap syarah hadis dan perkembangan literaturnya di Indonesia, studi komparatif Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Badruddin Al-Aini. Kemudian S3 Graduate School for Humanities, Department of Cultural Studies, Tilburg University, Belanda. Tulisan beliau adalah kajian tentang ritual Islamic Traditional and Women Religious Authority, Quran Recitation among Aishiyah and Muslimat NU Communities. Karya-karya beliau juga adalah hermeneutika, arah baru interpretasi hadis, analisa fatwa-fatwa Yusuf Qaradawi, kemudian reinterpretasi hadis-hadis kontradiktif dalam tradisi Amaliyah, NU, perawi perempuan, dan transmisi hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi, Masya Allah, tadi kita dapat banyak sekali ilmu-ilmu yang berbobot ya, sangat detail sekali, dan juga banyak menyinggung tentang kajian yang sedang digarap oleh Ustazah Farah. Oke, kita masuk kepada penanya. Ada yang mau bertanya secara interaktif? Silahkan. Ini saya langsung lihat chatnya atau gimana nih? Untuk melihat pertanyaan. Nanti saya bacakan, Ustazah. Oh iya, oke. Iya. Bisa
Iya, Langsung. Pak Mawardi silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nur Raihan Aziz. Living Hadis mungkin kajian yang menarik untuk sekarang. Apalagi ada kawan-kawan yang mengatakan kalau meneliti hadis itu kebanyakan hadisnya dihukum. Artinya meneliti hadis hanya sebatas untuk mencari sahih dan dhaif. Saya sebenarnya pada tahun ini ada membuat satu penelitian, tapi ke Living Quran-nya. Living Quran, saya mengkaji tentang otoritas teks Living Quran pada penerapan perilaku tasawuf satu komunitas di Aceh. Cuma masih agak bingung mencari format penelitiannya bagaimana. Ya, teorinya saya lihat ada hampir kesamaan. Tadi saya menggunakan teori otoritas teksnya. Tapi saya mendengar tadi dari Ibu mengatakan tentang bagaimana peran seorang yang mempunyai power dalam komunitas itu yang saya belum coba. Mungkin selama ini saya melihat bahwa ketika mengkaji living itu apa aja yang dipraktekkan oleh masyarakat, tapi tidak melihat mengkonstruksi kepada tokoh powernya itu. Tapi saya lihat dalam komunitas itu ada gitu. Tokohnya itu menginterpretasikan ayat, kemudian komunitasnya mengikuti. Itu yang pertama. Yang kedua tentang apakah living hadis atau living Quran ini bisa diliti pada individu. Ada saya dengar bahwa itu khusus untuk komunitas gitu. Namanya kayak komunitas sunnah, komunitas tidak pada individunya. Yang ketiga berkaitan tentang kalau kita kebanyakan kan living Quran itu meneliti pada ayatnya sudah jelas, umpamanya masyarakat mempraktekkan ayat ini. Bagaimana kalau meneliti satu tradisi itu tidak tahu kita dalilnya apa, tapi kita coba mencari dalilnya. Ya, saya rasa mungkin bisa diperjelas yang dimaksud dengan tradisi di sini maksudnya hadis gitu. Ya, enggak, maksudnya masyarakat mempraktekkan suatu tradisi, umpamanya kayak tradisi keislaman tertentu ya, praktek kayak keagamaan. tahlilan umpamanya, tahlilan. Kan tidak ada dalil khusus yang mengatakan tentang tahlilan itu. Ya, jadi mungkin bisa dapat penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab ya? Ya, boleh. Langsung. Ya, terima kasih Pak Mawardi atas pertanyaannya. Ya, mungkin ini sekali lagi saya tidak menyampaikan materi, tetapi saya sharing karena saya sendiri masih melakukan itu gitu sambil mencari dan belajar gitu. Kalau kita melihat kembali kepada tadi yang konsep yang ditawarkan oleh Talal Asad gitu ya. Talal Asad ini saya juga baru kenal di sini gitu ya. Padahal dia sudah sejak sekitar tahun 80-an. Saya baru kenal di sini, banyak digaung-gaungkan oleh ahli antropolog Islam yang meneliti, maaf, bukan ahli antropolog Islam, tetapi antropolog di sini yang meneliti komunitas Islam. Sekali lagi, kenapa mereka kok banyak mengungkapkan tentang sosok Talal Asad ini? Karena mereka kebanyakan sebelumnya itu kebingungan bagaimana mengkonseptualisasikan Islam. Ya, kalau kita mungkin sudah paham bahwa Islam itu di situ ada banyak sekali perbedaan mazhab, tetapi antropolog sendiri kan tidak begitu memahami hal itu. Nah, maka tawaran Talal Asad adalah melihat bahwa Islam itu adalah diskursive tradition. Diskursive tradition itu artinya tradisi yang berkembang yang tidak stagnan, mati seperti itu, gitu ya. Nah, karena tradisi yang tidak stagnan ini, maka yang namanya praktek keagamaan seperti yang Pak Mawardi teliti itu tadi Living Quran
tentang perilaku tasawuf di komunitas tertentu, itu tidak mungkin ada begitu saja. Ya, tidak mungkin ada begitu saja. Nah, kita harus mencari di balik apa yang mereka lakukan, sisi historisnya itu seperti apa, gitu ya. Sisi historisnya seperti apa, terus kemudian peran tokoh. Nah, tidak mungkin, apalagi begini. Kenapa kok Talal Asad menyampaikan pentingnya ya orang yang memiliki power, peran orang yang memiliki power terhadap konsep Islam as a discursive tradition ini? Karena kita ya ada yang namanya mujtahid gitu ya, orang yang memang beristihad dan orang yang mengikuti ya atau tidak melakukan ijtihad mandiri, ijtihad individu. Nah, orang-orang awam ini tidak mungkin mereka itu membaca teks kemudian mereka mengimplementasikan secara langsung. Apalagi teks-teks Al-Quran dan teks-teks hadis itu sifatnya atau tidak detail gitu ya, tidak dirinci secara detail. Bagaimana mereka memiliki pemahaman tentang yang namanya wudhu itu harus seperti ini. Bagaimana mereka memiliki pemahaman yang namanya perilaku tertentu harus seperti ini. Maka disitulah peran orang yang memiliki power ya untuk memberikan memberikan interpretasi atau sekedar menyampaikan ya, menyampaikan interpretasi yang dia ketahui. Nah, ini saran saya mungkin Bapak bisa melihat juga gitu ya. Artinya bertanya kepada masyarakat dari mana mereka bisa mempraktekkan perilaku tasawuf yang mereka jalankan saat ini tidak mungkin ada begitu saja. Nah, bagaimana mereka mendapatkan itu? Kemudian kalau di komunitas tersebut, mungkin misalkan Bapak dapati ada beberapa perilaku yang berbeda, tidak hanya satu perilaku saja. Mungkin bisa jadi orang tersebut ada mengambil dari sumber yang lain. Di situ ada tokoh misalkan, tetapi sekarang kan media luar biasa pengaruhnya. Bisa jadi ada orang yang memiliki perilaku yang berbeda, nah dia mengambil referensi bukan hanya dari satu orang saja, tokoh lokal itu, tetapi dari internet misalkan, jadi dia gabungkan. Nah itu yang saya alami, jadi dalam satu komunitas saja ada beragam. Nah ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh tokoh atau pengaruh orang yang memberikan interpretasi. Ya, ini mungkin nanti bisa dilihat. Kemudian individu bisa enggak gitu ya? Kalau dilihat dari penelitian antropologi, individu itu bisa diteliti, gitu ya, bisa diteliti. Bahkan kalau kita lihat ya, bukunya Gertz itu salah satunya, itu dia ada satu section itu hanya membahas satu orang, gitu, hanya membahas satu orang, tetapi tentu saja tidak mungkin satu orang itu sendirian. Contoh begini, ada orang meninggal gitu ya. Ada orang meninggal yang sedang diceritakan itu anaknya. Ya, anaknya ini seorang anak, ayahnya meninggal. Kemudian dia tidak ingin diadakan tahlilan di rumahnya. Oke, ini satu peristiwa. Nah, dari situ kita bisa menggali kenapa kok dia nggak mau melakukan tahlilan atau ingin melakukan tahlilan? Dari mana dia mendapatkan ilmu tersebut, tradisi tersebut, kemudian tentang kebolehan dan tidak kebolehan, terus kemudian apa yang dia inginkan dan yang tidak dia inginkan, itu bisa jadi tergantung tergantung bagaimana kita mendeskripsikannya gitu ya. Artinya kalau pertanyaannya boleh atau tidak individu diteliti, boleh. Bahkan ada teman saya di sini yang dia meneliti tentang non-believer gitu ya, pendekatannya antropologi juga, bagaimana orang itu bisa keluar dari Islam ya. Di sini orang keluar dari Islam itu yang dia lihat, dia lihat itu kisah hidup full satu orang gitu ya. Tetapi dari kisah hidup full satu orang itu akan bercabang-cabang gitu. Yang memiliki pengaruh kepada dia itu salah satunya adalah orang tuanya. Nah, kita harus melihat ke orang tuanya juga gitu. Artinya bagaimana orang tua itu
kok memiliki peran sedemikian rupanya sehingga anak itu bisa sampai keluar dari agama Islam. Jadi ketika kita meneliti individu, tidak akan mungkin kita berhenti pada satu individu itu, tetapi nantinya akan merembet ke yang lain-lain, gitu ya. Jadi boleh meneliti individu, nggak boleh Pak, gitu. Kalau dalam kajian antropologi ya, tetapi apakah dalam living Quran atau living hadis itu hanya komunitas tertentu? Kalau pendapat pribadi saya tidak harus, tetapi memang kalau kita ingin melihat ragam yang lebih banyak lagi, itu komunitas akan lebih mudah atau lebih enak gitu. Yang penting tadi syaratnya, mungkin kita kembali ke tadi syaratnya adalah di slide 16 itu ada ada institutif practice. Jadi bukan dalam sebuah institusi, tapi prakteknya itu yang terinstitusikan gitu ya. Jadi apa yang dia praktekkan itu memiliki konteks gitu ya, bukan hanya praktek seperti itu saja. Oke. Terus kemudian yang terakhir, ayat Al-Quran itu kan sudah jelas gitu, kemudian hadis juga sudah jelas. Terus bagaimana meneliti tradisi keislaman tertentu yang tidak ada dalilnya gitu. Nah, ini yang menarik, penting Pak. Jadi kenapa orang kalau dia Muslim ya, ketika mempraktekkan dia mengatakan kalau itu adalah praktek keagamaan, maka kita mencari tahu dari mana dia mendapatkan atau melegitimasi praktek tersebut. Siapa orang yang membuat dia memahami bahwa praktek tersebut itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Jadi itu dulu kita melalui orang tersebut ya, melalui orang yang mempraktekkan tradisi tersebut, bagaimana dia mengatakan kalau itu adalah tradisi keagamaan. Karena kita sebagai Muslim, maka namanya tradisi keagamaan dalam konteks Islam. Kemudian kita akan melihat lagi siapa yang memberikan interpretasi. Kemudian nanti ketika ada orang yang memberikan interpretasi, maka kita akan tahu bagaimana cara dia menginterpretasikan, kemudian argumen apa yang dia pakai, gitu ya. Apakah murni dari teks, ataukah mungkin bisa melalui kias, analogi, ataupun melalui menggunakan kaidah fikih atau kaidah usul fikih dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Ustazah Farah. Kita minta satu orang lagi untuk pertanyaan interaktif jika ada. Boleh langsung. Oke, silakan Dr. Asrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu narasumber, saya kira penjelasannya sangat menarik dan menjiwai bagi para peneliti ya, supaya menggunakan metode atau pendekatan antropologi dalam pemahaman. Suaranya kurang jelas. Ya. Putus-putus kayak. Iya. Ya. Suaranya putus-putus, Pak. Putus-putus. Mungkin sinyal bagus ini. Tapi ini sekarang bagi para ini dosen yang akhwatnya perempuannya menjadi supaya mereka nanti bergabung menjadi dosen di bidang hadis. Nampaknya itu rata-rata dosen-dosen yang akhwatnya ini cenderung pada Quran semua. Atau mungkin bisa dicatat saja. Chat aja ya, Pak. Nggak kedengeran. Iya.
Ya, mungkin Boleh di sinyalnya. chat saja, Pak. Oke, sambil kita menunggu Pak Asar, mungkin ada pertanyaan yang bisa di chat ya, karena kita kurang jelas mendengar suara, agak putus-putus. Di sini Ustazah Farah ada beberapa pertanyaan di chat yang sudah masuk terkait tentang masalah kontekstual hadis, gitu saja ya. Jadi ada yang bertanya, apakah sorban, jubah, atau gamis itu termasuk ke dalam sunnah atau budaya gitu, budaya kontekstual. Kemudian yang kedua, Ya, ada hadis mengenai mahar yang artinya Rasulullah pernah mengatakan bahwa mahar tidak boleh besar, begitu ya. Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling sedikit. Gitu. Namun di masyarakat Aceh khususnya tradisi ini ya kontroversi, artinya berbalik gitu. Kebanyakannya mahar ini tinggi, artinya diminta oleh keluarga itu tinggi. Jadi pertanyaannya ini adalah bagaimana menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan teks hadis Rasulullah dan konteks kekinian. Begitu. Kemudian yang ketiga, ini dari Fadul Rahman dari Stein Melabuh bertanya, bagaimana kita menakar tingkat keilmiahan antropologi Islam dalam hal memahami teks hadis, khususnya yang berkaitan dengan upaya modifikasi dan kontekstualisasi tradisi klasik di dalam Islam, sehingga berkelanjutan dan layak dihadapkan pada realita aktual. Gitu. Mungkin tiga ini dulu. Iya. Tiga ini dulu. Jadi intinya pertanyaan, mungkin yang ketiga ini inti pertanyaannya. Intinya adalah bagaimana kita menakar ya keilmuan antropologi. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama tentang pakaian ya. Pakaian itu budaya atau teks agama. Kalau ini pendapat pribadi saya ya. Hadis ya, sebuah hadis yang kemudian hadis itu kalau saya bisa bilang itu berbeda dengan pengertian sunnah gitu ya. Mungkin nanti pemateri yang berikutnya yang akan menjelaskan. Artinya sunnah itu lebih luas, gitu ya. Sunnah itu semua hal yang terkait dengan kehidupan Rasulullah yang tidak mesti terkodifikasikan. Sedangkan hadis itu sesuatu yang tertuang dalam sebuah teks, gitu. Nah, kalau kita melihat hadis yang sampai kepada kita sekarang, itu pada hakikatnya sebuah teks itu tidak bisa lepas dari konteks sosiohistoris. Maka saya ingat Yusuf Qaradawi itu memberikan beberapa metode atau cara di dalam memahami sebuah hadis. Ya, yang diantaranya adalah yang pertama, kita tidak bisa melepaskan pemahaman hadis dari pemahaman Al-Quran. Ya, jadi harus komprehensif. Ketika kita melihat teks hadis, maka kita harus mengaitkan dengan teks Al-Quran kalau memang ada, ya, kalau memang ada yang masih satu tema. Kemudian yang kedua, pemahaman hadis satu hadis itu tidak bisa mandiri. Kita harus melihat hadis-hadis yang lain yang memiliki kesamaan tema. Nah, ini biasanya kalau kajiannya tematik ya, dikumpulkan menjadi satu, kira-kira pemahamannya itu seperti apa. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana asbab wurud hadis tersebut. Ya, asbab wurud hadis tersebut. Kemudian juga bagaimana konteks sosiohistoris masyarakat yang ada pada zaman itu, ya, dan konteks sosiohistoris masyarakat yang ada pada zaman sekarang. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang tadi saya sampaikan terkait dengan masalah zakat, gitu ya, masalah zakat. Kalau kita mau persis melihat praktek pemberian zakat pada masa itu, maka saat ini di Indonesia kita tidak akan memberikan zakat dalam bentuk beras. Ya, tetapi kenapa kok kita memberikan zakat dalam bentuk beras? Ini pertanyaannya. Kemudian juga
contoh yang lainnya lagi selain banyak sekali praktek-praktek yang ada pada masa itu, tetapi tidak dipraktekkan secara persis. Nah, kalau kita melihat tadi konsepnya, kita kembali ke bingkai antropologi Islam, konsepnya Talal Asad itu masih dikatakan Islam itu adalah diskursi tradition, artinya berkembang, kemudian ada yang mencoba untuk memodifikasi dan lain sebagainya. Nah, pakaian, hadis-hadis tentang pakaian itu sama. Kalau menurut saya, teks-teks hadis yang terkait dengan pakaian itu juga tidak bisa kita pahami secara tekstual saja. Tekstual, teksnya bunyinya begitu berarti harus persis seperti itu. Tetapi kita ya sebagai orang yang memiliki concern terhadap kajian hadis ataupun kajian Al-Qur'an, kita perlu melihat gitu ya, bagaimana praktek pada masa itu, apa yang melatar belakangi munculnya hadis tersebut, kemudian bagaimana budaya masyarakat pada masa itu, kemudian diimplementasikan dengan zaman sekarang. Lalu apakah kalau orang mempraktekkan persis dengan teks seperti itu salah? Tidak juga gitu ya, nggak mesti juga gitu. Artinya kita juga tidak boleh menyalahkan tadi itu wajah Islam itu satu, tetapi wajahnya mungkin beragam ya, karena banyak sekali pendapat yang ada di dalamnya. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang mau mengikuti persis dengan yang ada di teks. Misalkan dia mau berpakaian dengan menggunakan jubah, ya itu hak dia. Tetapi bagaimana dengan orang yang mencoba untuk melihat bahwa tujuan dari pakaian itu adalah menutup aurat, atau ada yang mengatakan bagaimana dia memiliki kehormatan, ya sehingga apa yang dia pakai itu tujuan utamanya adalah sebagai identitas seorang muslim. Yang kedua adalah bagaimana dia bagaimana dia aman dari berbagai macam, termasuk dari fitnah gitu. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang selanjutnya terkait mahar, tidak jauh berbeda ya. Mungkin perlu dilihat konteks mahar pada masa Rasulullah itu seperti apa. Kemudian bagaimana budaya atau adat di Aceh itu mempengaruhi bagaimana mahar yang memang seharusnya menurut Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan tadi katanya yang lebih sedikit lebih baik gitu ya, lebih sedikit lebih baik. Nah sekarang kalau lebih sedikit lebih baik itu asbab wurudnya apa ya? Bisa jadi orang yang diajak berbicara ya, mukhotobnya itu memang orang yang tidak punya, sehingga ya nggak harus dia itu mengada-ngadakan ya. Tetapi kalau memang ada kemudian ingin memberikan, ya itu tidak masalah. Artinya sekali lagi sama dengan yang pertanyaan pertama, perlu dilihat konteksnya dulu gitu ya. Kemudian kalau tadi gimana menjelaskan kepada masyarakat biar maharnya itu nggak usah terlalu besar lah. Jadinya kan kita susah tuh mau nikah gitu ya. Itu merepotkan. Nah, ini memang ini menjadi salah satu kendala. Tetapi saya rasa peran dari mahasiswa yang melakukan penelitian, nantinya penelitian living Quran, living hadis itu mungkin ya bisa merekomendasikan bahwa dulu itu kenapa kok Rasulullah seperti ini, kemudian di Aceh kenapa adatnya berubah seperti itu, dan sekarang pada zaman saat ini kira-kira ya dengan jumlah mahar yang segitu besarnya, apakah masih bisa dipakai atau tidak, ataukah ada yang harus dirubah gitu dari tradisi atau adat itu. Karena yang namanya tradisi itu sekali lagi ada modifikasi. Kalau kita membaca teori-teori tentang ritual, itu ada yang namanya tradisi gitu ya, ada teori tradisi, bahwa tradisi itu di situ ada ada tarik ulur gitu ya, ada tarik ulur. Jadi nggak bisa dilepaskan dari yang namanya dominasi, ada negosiasi dan lain sebagainya. Ini. Kemudian yang terakhir, ini semoga saya tidak salah paham dengan pertanyaannya ya, karena cukup panjang tadi pertanyaannya gitu. Menakar keilmuan para antropolog gitu ya, menakar keilmuan para antropolog, terutama yang mengkaji masalah keislaman. Nah, memang begini,
tadi saya ulang kembali bahwa para antropolog sendiri bingung, gitu ya, bingung bagaimana mengkonseptualisasikan Islam. Nah, setelah Talal Asad ini memunculkan konsep yang namanya diskursive tradition, mereka mencoba untuk mengikuti. Saya contohkan, yang pertama John Bowen yang tadi salah satunya meneliti Gayo, ya, di Gayo. Kemudian juga ada Sabah Mahmud, Politics of Piety, ya, meneliti di Mesir, gitu ya, meneliti di Mesir. Dia ya mereka ini antropolog, ya, mereka antropolog. Nah, contoh yang kecil saja, John Bowen ini ada bukunya tadi saya punya. John Bowen itu dia mengatakan, saya sebagai seorang antropolog yang meneliti tentang Islam, saya akan memulai sebagaimana Muslim melakukan hal tersebut. Caranya gimana? Kalau kita melihat bukunya John Bowen, A New Anthropology of Islam, kita akan melihat yang pertama kali dia deskripsikan itu teks-teks agama. Contoh begini, dia mau membicarakan tentang healing, ya, atau pengobatan dengan menggunakan Quran surah Al-Fatihah. Yang dia deskripsikan pertama itu adalah hadis-hadis yang terkait dengan surah-surah Al-Fatihah, bagaimana teks-teks yang terkait atau praktek-praktek sahabat yang terkait dengan itu, baru kemudian ditarik pada kenyataan yang ada pada masa sekarang ini. Nah, bagaimana menakar keilmuan antropolog itu ya memang bukan sesuatu yang mudah, ya, karena background mereka itu bukan tidak semuanya mereka adalah berasal dari orang Muslim yang memiliki concern tentang kajian teks, ya, sehingga kita mungkin bisa melihat dengan lebih bijak. Artinya tidak menerima serta-merta, juga tidak menolak serta-merta. Artinya kita jadikan itu sebagai salah satu masukan untuk kajian-kajian kita, sebagai salah satu informasi yang bisa kita ambil, ya, seperti halnya GERD yang mungkin dianggap tidak pas, gitu ya. Ada yang menganggap tidak pas, tetapi tetap saja sampai sekarang karya dia itu termasuk salah satu karya yang luar biasa. Saya contohkan yang lain lagi, Weber, gitu ya, dengan teori otoritasnya. Itu sempat Weber itu mungkin agak keluar sedikit, ya, tapi untuk mencontohkan ini, Weber itu membagi social action ke dalam empat kategori, tetapi dia hanya membagi legitimasi terhadap social action ini dibagi hanya menjadi 3, yaitu ada charismatic authority, kemudian bureaucratic, ya, authority, kemudian ada traditional authority. Nah, yang satunya ini kemana? Maka dikaji. Ada namanya Lin Satow, itu dia ada satu lagi saya agak lupa, itu mengembangkan pemikirannya Weber. Tetapi sampai sekarang pemikirannya Weber itu walaupun dikaji ulang, kemudian dikritisi, tetap saja menjadi karya yang luar biasa yang dipakai oleh semua orang. Nah, begitu juga dengan antropolog. Kita mungkin kita mengatakan begini, itu kan dia nggak paham, gitu, keilmuan hadis. Tahu nggak dia yang namanya hadis mursal itu apa? Oh, ini hadis dhaif kategorinya apa? Kita mungkin bisa mengatakan seperti itu, tetapi kita tidak menolak serta-merta apa yang mereka kaji, ya, apa yang mereka dapatkan, hasil dari kajian mereka bisa kita jadikan sebagai salah satu referensi, gitu ya, referensi yang kalau kita kembali ke pemateri yang kemarin, ya, tentang kajian ilmiah, ya, bagaimana menulis di jurnal ilmiah, kita melakukan rekonsiderasi dengan rekognisi, ya, bukan rekonstruksi terlalu sulit, rekonsiderasi, considering, ya, kita apakah mau setuju dengan apa yang dihasilkan oleh si antropolog A, ataukah kita ingin menambahkan sedikit, ya, menambahkan sedikit karena memang mungkin keilmuan dia terbatas seperti itu, gitu ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya jawab. Nanti kalau masih kurang jelas, mungkin yang bisa dijatri.
Oke, Ustazah, ada beberapa pertanyaan lagi nih, tapi banyak sekali. Mungkin dipilih saja. Iya, kita akan pilih-pilih ini, tidak bisa semua ya, teman-teman. Mohon maaf. Tadi ada pertanyaan interaktif dari Pak Asrar yang tidak bisa terselesaikan. Jadi saya bacakan pertanyaannya, Ustazah. Ini seperti pernyataan ya, pernyataan. Jadi salah satu ranah, beliau mengatakan ranah dalam antropologi ini adalah ritus agama gitu. Salah satunya gereja gitu. Jadi dalam hadis sendiri Rasulullah banyak menyampaikan tem-tem gereja gitu. Kemudian beliau mengatakan kita bisa melihat bahwa peranan gereja itu dalam kehidupan spiritual masyarakat Islam itu ada kontribusinya seperti itu. Dalam riwayat Musannaf Abi Syaibah sendiri dikatakan bahwa gereja menjadi sumber media sarana hidayah bagi masyarakat gitu. Untuk konteks kekinian dan keindonesiaan menarik menurut beliau kalau dikaji tentang peranan gereja bagi umat Islam di Indonesia. Mungkin pernyataan ini bisa ditanggapi oleh Ustazah Farah gitu. Oh ya. Ya, terima kasih ya karena pernyataan dan saya rasa luar biasa ya masukan dari atau ide dari beliau ya betul sekali tadi kalau bukan hanya gereja ya, tetapi yang tidak kita pikirkan bahwa itu masuk di dalam, jadi bukan murni teks hadis ataupun teks Al-Qur'annya saja, tetapi ayat Al-Qur'an maupun teks-teks hadis yang berkaitan dengan tradisi-tradisi non-Muslim ya, non-Muslim, tetapi ada. Karena kita kajiannya living Quran, living hadis, mungkin kembalinya kepada Al-Quran hadis yang menceritakan tentang tradisi-tradisi non-Muslim. Nah, bisa kita kaji, kemudian bisa kita ambil hikmahnya dari kajian-kajian tersebut. Ya, saya rasa luar biasa itu. Terima kasih, Pak Asrar. Iya, gitu ya Pak Asrar ya. Pak Asrar ini salah satu doktor hadis kita di Prodi IH Ilmu IAIN. Ustazah, ini yang terakhir ya mungkin ya karena waktu juga kita akan berakhir gitu ya. Padahal sebenarnya banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan gitu. Mungkin ini yang bagian ringannya Ustazah ya, bagian mungkin menarik bagi salah seorang audiens di sini. Dia minta bagaimana sih mendapatkan beasiswa scholarship untuk ke Belanda gitu. Oh iya, kalau saya pribadi ya, mungkin cerita sedikit. Kalau saya pribadi sebetulnya perjalanan sampai ke Belanda ini bukan bukan perjalanan yang mulus gitu ya, bukan perjalanan yang mulus. Karena saya itu awalnya memang karena kebetulan saya sudah berkeluarga, sudah sekarang punya 2 anak gitu yang semuanya ikut ke sini ya, semuanya ikut ke sini sudah 1 tahun lebih. Ketika saya memutuskan untuk mengambil S3, itu saya tidak bisa lepas dari berbagai pertimbangan gitu. Salah satunya adalah keluarga. Tadinya saya memilih yang dekat saja ya, di Malaysia mengikuti Dr. Syarifah. Dr. Syarifah mau di Malaysia saja yang dekat gitu ya. Tetapi pada saat itu dari pihak Kementerian Agama, kebetulan saya lewat Kementerian Agama karena saya mengajar di IAIN ya, karena di bawah Kementerian Agama saya mencari beasiswa 5.000 doktor. Ternyata yang di Malaysia semua dialihkan. Terus kemudian saya harus merubah kajian ya. Mungkin ini juga yang dialami oleh pemateri yang berikutnya ya. Pemateri Cut Linda ya. Tadinya dia tidak mau ke Australia tapi karena harus gitu ya, harus mencari alternatif lain. Tetapi saya yakin bahwa masing-masing itu memang sudah ditentukan oleh Allah dan pasti banyak hikmahnya. Nah, saya kemudian mencari kira-kira kalau ke barat gitu ya, ke Eropa, itu apa yang bisa saya kaji gitu ya. Saat itu sudah mulai kajian-kajian living Quran, living hadis itu sudah mulai banyak. Tetapi sampai saat ini pun berubah-ubah gitu. Berubah artinya
yang pertama proposal yang saya buat sampai sekarang itu sudah mungkin hampir 80% berubah gitu ya. Nah, saya dapat beasiswa itu ya mendaftar lewat Kementerian Agama. Kemudian sekarang banyak sekali ya mungkin beasiswa-beasiswa. Kemudian prosedurnya kalau S3 itu kan mencari pembimbing. Ketika kita sudah mendapatkan pembimbing di sini, dia setuju untuk membimbing, maka proses selanjutnya akan lebih mudah. Dan ya itulah sampai sekarang saya diberi kesempatan untuk menimba ilmu lebih dalam lagi di sini. Tetapi yang perlu saya garis bawahi sebetulnya kalau bisa dibilang antara ilmu yang saya dapatkan dari kampus ya dengan ilmu yang didapatkan dengan otodidak membaca sendiri itu bisa mungkin 40/60 ya. 40 itu saya dapat dari kampus, ikut kelas, kemudian bimbingan, yang 60 itu harus baca sendiri. Baca sendiri itu artinya dari pembimbing menganjurkan untuk membaca artikel-artikel atau buku-buku tertentu, dan itu harus saya kembangkan membaca dan menganalisa artikel-artikel setelah buku-buku tersebut. Ya, artinya teman-teman pun berkesempatan ya untuk walaupun belum berkesempatan untuk pergi keluar gitu ya, tetapi bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh mereka-mereka yang sudah keluar walaupun tetap berada di Indonesia gitu sebetulnya. Jadi dengan banyak membaca artikel-artikel yang ada di luar sana, kemudian buku-buku yang dianjurkan oleh dosen-dosen ya, kemudian buku-buku yang lain lagi itu untuk saat ini ya. Untuk selanjutnya ya silahkan mencari lembaga yang bisa memberikan beasiswa. Saya rasa Aceh ini juga banyak kan beasiswa yang dari pemerintahnya sendiri, Pemdanya gitu. Nah, kalau mau ke luar negeri yang pasti bahasa gitu ya. Bahasa itu syarat yang tidak bisa ditinggalkan. Proposal kita bagus, kajian kita bagus, tetapi bahasanya kita tidak mempersiapkan itu, maka akan kesulitan. Jadi sebelum memulai yang lainnya, kajian atau keilmuan kita perdalam, kemudian juga bahasa kita tingkatkan, terserah kalau mau ke Arab ya bahasa Arab, kalau mau ke Barat itu ya bahasa Inggris tentunya, kalau mau ke Perancis bahasa Perancis, Jerman, kalau S3 biasanya bahasa Inggris juga gitu ya, tetapi mungkin ada juga yang bahasa Jerman. Nah, setelah itu mencari beasiswa gitu ya, mencari beasiswa. Sambil mencari beasiswa, alangkah baiknya mencari kampus, ya, mencari kampus yang ingin kita tuju. Nah, mencari kampus ini juga macam-macam. Kalau S3 itu mencarinya pembimbingnya, ya, bukan kampusnya. Jadi pembimbing ini yang sesuai dengan kajian kita ada di mana, ya sudah kita itu nanti kampusnya biasanya mengikut. Kita mendaftar belakangan gitu. Setelah pembimbingnya oke. Tetapi kalau S2 biasanya harus lewat kampus dulu gitu. Kalau persyaratan administrasi sudah dipenuhi, maka untuk selanjutnya akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah. Nah, setelah itu yang tidak kalah penting gitu ya, yang tidak kalah penting setelah mendapatkan beasiswa adalah bagaimana untuk mempertahankan mood. Mempertahankan mood. Karena katanya saya setuju bahwa kuliah ya, saya rasa nggak cuma S3, S2 maupun S1 mempertahankan semangat itu tidak gampang gitu ya. Mempertahankan semangat tidak gampang, menjaga psikologis kita untuk tetap tujuan awal kita itu apa, itu nggak gampang gitu. Nah, itu yang harus kita letakkan di depan mata kita taruh bahwa ada tujuan yang ingin kita capai gitu ya, sehingga nggak sia-sia kita dapat beasiswa gitu. Ya, semoga saya juga bisa melampaui itu gitu ya. Ya mungkin itu. Ya, sudah mau buka puasa belum ya, 3:30 ya. Ini masih lama kalau di sini. Sekarang 10:30, subuhnya itu udah jam 3 pagi subuh. Kemudian jam buka puasanya 9:30. Jadi puasanya itu malam. 9:30 malam maghrib, kemudian isyaknya hampir jam 12.
Jadi biasanya itu, makanya saya minta, oh ini nggak bisa terlalu pagi juga gitu ya, karena malam itu paling cuma tidur 1 jam gitu. Setelah sholat isya, sholat tarawih, kemudian baru tidur 1 jam, nanti bangun itu sudah mau. Nggak bisa nyiapin macam-macam kayak di Indonesia ya, tapi makan sekedarnya aja gitu. Ya alhamdulillah. Mungkin itu perjuangan di negeri orang di Belanda. Jadi ada request nih dari teman-teman, pengen lihat suasana sekitar. Kalau boleh tahu lagi musim apa nih Ustaz di sana? Lagi. Pengen di keliling-keliling gitu dibawa Ini pakai saya kamera. pakai laptop. Oh pakai laptop ya? Iya, saya pakai laptop. Laptopnya itu berhenti di sini. Ini saya di rumah itu ya mungkin lain kali kalau ada kesempatan. Saya ini di kamar karena saya menyewa apartemen ya, modelnya apartemen. Kalau di sini lagi spring sebetulnya, lagi musim semi, tetapi sayang ya karena ada pandemi ini, mungkin ya ada nilai plus, ada minusnya, kita tidak bisa jalan-jalan ke Keukenhof. Keukenhof itu kebun bunga tulip terbesar di dunia. Bahkan sayang sekali kemarin di TV itu bunga-bunganya harus dipetik kemudian dimusnahkan. Karena biasanya bunga-bunga itu dikirim ke berbagai negara, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, jadi dijual murah atau terpaksa harus dimusnahkan gitu ya. Ya semoga cepat berlalu. Ya, ini pakai laptop jadi saya nggak bisa ngajak keliling-keliling. Kalaupun keliling itu cuma di dalam rumah aja. Iya, lagi kondisi seperti ini ya. Semoga Ustazah sehat-sehat selalu di sana. Ya, amin. Iya. Baiklah teman-teman, para ustadz dan ustazah sekalian, teman-teman mahasiswa. Dengan demikian berakhirlah kajian kita pada hari ini tentang perspektif hadis ya, di antropologi dari teks dan konteks hadis, bagaimana kita memaknai sebuah hadis tersebut. Begitu saja Ustazah. Ada mungkin kata-kata perpisahan terakhir Ustazah. Mungkin kita nanti bisa berjumpa lagi suatu kesempatan. Insya Allah. Yang pasti terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu melalui sharing ini, termasuk tadi dari Pak Mawardi, dari Pak Asror, dan dari penanya-penanya yang lainnya. Itu semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa memberikan manfaat dan memotivasi kita untuk lebih banyak melakukan penelitian. Ya, jangan sampai orang lain begitu tertariknya dengan Islam ya, sehingga mereka banyak meneliti, melakukan kajian-kajian tentang Islam, khususnya masyarakat Muslim. Nah, tetapi kita sendiri yang sebagai insider itu tidak mau melakukan kajian-kajian tersebut. Ya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada moderator dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ya kepada teman-teman mohon diisi ya absen yang sudah dikirim ke chat grup ya, mohon diisi untuk dikirimkan sertifikat nantinya. Baiklah, ini saja dari saya. Saya mohon maaf selaku moderator jika ada salah atau silaf kata. Mohon maaf juga kepada beberapa penanya yang kita tidak bisa menyelesaikan ya karena terlalu banyak, jadi kita harus seleksi. Kemudian untuk selanjutnya saya ingatkan ya sekali lagi, ada satu lagi pemateri kita yang Masya Allah juga, Ustazah Cuk Linda yang sekarang berada di Australia. Hari Sabtu ya, Ustazah Armainisi ya. Iya, oke. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah berhadir. Ada yang mau disampaikan Ustazah Armain? Senin enggak, udah itu aja. Senin 18 jam 9 karena menyesuaikan waktu Australia di sana. Oke, baik. Terima kasih. Kita tutup ya, Ustazah ya. Mungkin saya terima kasih. Salam rindu buat Ustazah Syarifah, Kak Cut, Kak Jana.
Siapa? Kak Marisa. Wah, Iza masih ada ya? Belum kabur kan Iza? Makasih Iza ya. Kak Sama-sama. Jod. Udah tidur berapa jam? Nanti kita obrolin di belakang lah, Neng. Iya. Silakan itu. Oke, saya tutup ya. Iya, terima kasih Ustazah Farah. Ya, selamat berpuasa di Belanda. Walaupun jamnya panjang, semoga sehat selalu. Kak Siti Suryani masih ada, Kak Siti Suryani? Udah nggak ada lagi. Oh, ada. Udah Rehan, ditutup aja kali. Ya, kita tutup ya. Untuk Pak Mawardi, terima kasih juga Pak atas partisipasinya. Pak Mawardi. Oke. Kak Tini juga. Salam rindu. Pak Mulizar juga, terima kasih. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadil sudah bisa. Hari ini kem-kem kategori. Hadir, Neng. Kak, kita ngaji Kak ya. Iya, boleh. Nanti kita panggil. Aduh, ada orang Australia di sana. Kak Neng ikut, Kak. Ayo, Mulizar ikut ke Australia. Oh, Iya. itu cewek-cewek aja. Oh. Bersama Dokter Yani. Ya Allah, ya Hurin mana Cut? Biar ditengok Cik Neng sebentar. Sini. Mau tengok. Sini lu sebentar. Sebentar aja. Mau tengok Dek Muas. Sini. Ya. Hurin. Udah sekolah ya? Udah bisa bahasa Inggris? Nggak bisa bahasa Inggris gimana dong? Sekolahnya libur, baru belum bisa bahasa. Iya. Hurin. Kayak gini. Abasam. Ini partisipannya udah pada live kan? Masih Cut, jangan Oh, macam-macam. masih. Oh ya udah. Nanti kalau saya Ini mau ngaji kayak suruh. Tukang rumah. ngajinya nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hurin di sana dengan bahasa Inggris, bahasa Aceh Hurin. Bisa. Rumahnya disuruh pindah ya. Udah. Udah. Assalamualaikum. Wih. Halo. Udah pada keluar.